Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di channel Verbum Dei. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ikan Yunus. Sebagaimana dikisahkan dalam Alkitab yakni dalam kitab Yunus, Yunus yang melarikan diri dari Tuhan akhirnya dibuang ke laut dan ditelam seekor ikan. Perhatikan Yunus 1 ayat 7, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu ikan apa yang menelan Yunus ini? Sebetulnya kitab suci tidak mengatakan jenis dari ikan ini. Kitab suci hanya mengatakan ikan besar. Tetapi boleh dikatakan semua penafsir mencoba untuk memperkirakan ikan apa yang menelan Yunus ini. Banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah ikan paus. Mungkin karena ikan paus dikenal sebagai ikan yang terbesar. Tetapi ada keberatan untuk ini yakni pertama, di Laut Tengah tidak ada ikan paus kecuali kalau ikan pausnya tersesat. Kedua, sekalipun ikan paus itu ikan terbesar tetapi tenggorokan ikan paus justru kecil sehingga tidak memungkinkan menelan seorang manusia, kecuali ikan paus jenis sperm. Banyak ahli justru mengatakan bahwa ikan ini adalah ikan hiu putih yang memang selain banyak di Laut Tengah tetapi juga memang bisa menelan seorang manusia atau bahkan seekor kuda secara utuh. Seorang penafsir bernama Adam Clark mengatakan bahwa ini tidak mungkin seekor ikan paus, karena tenggorokan dari binatang itu hampir tidak bisa menelan kaki manusia, tetapi itu mungkin adalah seekor ikan hiu, yang banyak terdapat di Laut Tengah, dan yang mulutnya dan perutnya sangat luas. Dalam beberapa kasus mereka telah diketahui menelan seorang manusia pada waktu terlempar keluar kapal. Jadi kalau memang yang menelan Yunus adalah ikan paus, maka itu harus ikan paus sperm. Kalau tidak maka ikan hiu putih lebih memungkinkan. Lalu bagaimana Yunus masih bisa tetap hidup di dalam perut ikan itu? Dari mana oksigen yang dia dapat untuk bernafas dan bagaimana bisa ia tidak hancur oleh zat asam lambung dari ikan itu? Ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam salah satu ensiklopedia dikatakan bahwa, selanjutnya, G. McCloskey menunjukkan bahwa bahkan jenis-jenis ikan paus yang lain bisa memelihara atau menjaga seorang manusia tetap hidup. Asal orang itu bisa mencapai kantung perut yang besar pada pangkal tenggorokan. Struktur ini, dengan dindingnya yang tebal dan bersifat elastis, cukup besar untuk menampung seorang manusia dan menyuplainya dengan udara untuk bernafas. Ensiklopedia yang sama memberi keterangan, A.J. Wilson mencatat kasus seorang manusia yang disapu keluar kapal oleh seekor ikan paus sperm yang terkena harpun di sekitar Kepulauan Falkland. Ikan paus itu akhirnya dibunuh dan dibelah. Setelah 3 hari, pelaut yang hilang itu ditemukan dalam perut binatang itu dalam keadaan pingsan. Ia berhasil disadarkan kembali, sekalipun kulit wajah, leher, dan tangannya menjadi putih karena getah perut atau cairan asam perut dari ikan paus itu. Lebih daripada itu, ini sebenarnya adalah sebuah mujizat. Jikalau kita tidak heran atau mempertanyakan bagaimana seorang bayi bisa bernafas dalam kandungan ibunya selama 9 bulan, mengapa kita harus heran terhadap fakta Yunus hidup dalam perut ikan selama 3 hari seolah-olah itu hal yang mustahil? Kalau Tuhan bisa melakukan hal itu, maka Tuhan pasti juga bisa menjaga agar Yunus tetap hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Juga jikalau Tuhan bisa menjaga sehingga Sadrah, Mesah dan Abednego tidak terbakar ketika dimasukkan ke dalam api, mengapa Tuhan tidak bisa memelihara Yunus dalam perut ikan? Seorang bernama Campbell Morgan berkata, manusia melihat dengan begitu keras pada ikan besar itu sehingga mereka gagal untuk melihat Allah yang besar. Demikian penjelasannya. Jika Anda terberkati dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan video ini kepada yang lain. Verbum Dei, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Tuhan memberkati.